Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti a'abanallahu bi'ulumihima lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah pada malam ini sampai terakhir ayat 255 ini ayat kursi ini nyuwun ikhlas penggali rugi niki suatu bel nggih nyuwun khos malih mosakan sarang-sarang ayat kursi pada marrah yaitu 3 angka. Dan aku nggih masalah ini kemarin ayat kursi sudah dibaca sudah kita kaji. Nah setelah sipun ayat selanjutnya yang pada diganti pada malam hari ini. Maka dari itu monggo kita mos ayat kursi yang mudah-mudahan fadilah ayat kursi ini luar biasa. Pun saya jelaskan pulang balik, apabila ayat kursi dibaca di dalam rumah 1 kali baca saja, insya Allah dalam waktu 30 hari ke depan iblis laknatullah itu tidak mampu masuk sungai jenengan. Allahumma amin. Apa maneh apalagi kalau Mas Andi berikut keluarganya rutin membacanya itu dalam atau setiap waktu dibaca. Moga sarana dengan fadilah dibaca secara berjamaah, mudah-mudahan Allah paling luar biasa perlindungan datang keluarga besar Mas Andi berikut keluarga kita semuanya. Allahumma amin. Moga sarana A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Iki terasipun ayat kursi nggih. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. La ikraha ora paksaan iku maujud. Ing ngapunten monggo sarengan mau sareng-sareng donga ingkang saking Mbah Al-Baghdadi Simbah Najmuddin. Qalu Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ikraha ora ana paksaan iku maujud. Fitini ing dalam agama maksudipun la ikraha fitin ora ana paksaan alat dukhuli ing atase mancing fihi ing dalam agama. Tabayana teman-teman wis pertelo apa ar-rusdu itu petunjuk dalam kebenaran minal ghayyi saking kesesatan. Ayat harap saya wis jelas bil ayatil bayyinati kelawan piro-piro tondo-tondo kang jelas. Anal imana ing teman sedulur iman iku rusdu petunjuk jalan ingkang lurus. Wal kufru utawi kufur iku ghayyun kesesatan. Nazalah mangka temurun apa dawuh iki la ikraha fiddin al ayat fi man ing dalam wong kana kang ana lahu kabeh man ana iku minal ansori nyatane sahabat ansor auladun tebe auladun pira-pira putrane man iku wow maksudipun arada kersaaken sapa man sahabat ansor arepaken ayu rihuhum yen to maksa sapa man ansor hum ing aulad maksud ngalal islami mancing agama Islam bodoh mariyen la ikraha fiddin. Sampai kalau wawas sampun dados niki penjelasan kira-kira pun paham dari niki. Yo kan diwaos secara kados orang ing pondok lagi terus ngangge mau secara mubtada khabar. Kados niku sing pun maos niku Mas Andi di pesantren kok Ustaz yang sing paham. Kados paman yang furbidah atau masih niku jumlah napa jumlah syariah. Tujuane napa masa niku jenenge api paham. Boten asal maknai Al-Qur'an. Nah niki bahasa itu tentang mriki menjelaskan la ikraha fiddin tafsirannya napa? Tidak ada paksaan dalam agama. Dan nek boten ditafsiri, boten kita ngaos repot. Akeh bumi pada paham. Oh, orang paksaan agama yang penak. Dari sholat, mesti paksa berarti ya orang butuh sholat. Beli mana ini kan
Padahal memiliki tafsir alat dukhuli fi. Maksudipun yang dimaksud tidak ada paksaan dalam agama adalah masalah menganutnya atau memeluk agama Islam. Ketika orang itu belum masuk dalam agama Islam, ya tidak ada paksaan apapun, tidak diwajibkan sholat, tidak diwajibkan zakat, Jadi ketika dengan dakwah pun, ketika anak wong non muslim diajakkan jenengan kon masuk agama Islam, kudu dicotosi Islam ora pilih di situ main lebu, boten. Artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Nah mungkin nek pun enten syariat atau syariat Islam yang harus dikerjakan. Ini jangan salah paham. Arti dalam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Yang dimaksud adalah masalah keyakinan. Kalau segi wong wis keyakinane kudu hari Gusti Allah pernah dengan dipaksakan kon yakin hari Gusti Allah salah dengan boten par. Kadang-kadang orang ketika diwajibkan oleh Allah syariatnya nopo dakwah biasanya pada kelalaian kebab biasa. Dan padahal yang dimaksud di sini tafsirannya adalah fituhul fi. Yang dimaksud adalah memeluk agama Islam. Belum ada paham ya? Arti dari la ikraha fiddin. Ada diartikan tidak ada paksaan dalam agama dari jenengan janji orang ikhlas sedekah. Tidak orang sedekah, orang ikhlas sholat, kan apa sih bawa alasan? Orang agama ini dipaksa kok, orang ikhlas sholat ya bukan apa sholat. Yang mau tadi ikhlas, yang tadi ikhlas apa? Kan ada. Artinya ketika kita sudah syahadat atau yakin masuk Islam, tetap harus menjalankan syariatnya Islam. Pun niku la ikraha fiddin ya dipun paham artinya, maksudipun pun dijelaskan. Napa alasannya? Kok tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam? Wattabayyana rusydu minal ghayy, bahwa sesungguhnya Allah itu telah memberikan penjelasan yang sangat jelas sekali. Ini loh jalan yang ke arah surga. Ini loh jalan yang ke neraka. Iku sing dimaksud qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ikan Nabi Muhammad pun menjelaskan niki lho carane ibadah ngaten-ngaten, niki lho carane salat, niki lho berikut. Wong zamane kita mboten menangi kanjeng Nabi Muhammad. Artinya al-ulama warasatul anbiya, itulah yang menjelaskan sampai kepada kita. Berarti sampun jelas Allah memberikan penjelasan mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Itu yang dimaksud qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena di sini tafsir pun sudah dijelaskan ayyadhara bil ayatil bayyinat annal imana rusdu wal kufru ghayy. Kan ada terus keimanan jalan yang benar, adapun kekafiran jalan yang sesat. Nazalat fi man kana lahu minal ansari aulad arada ayyukrihum ala Islam. Nah, dawuh atau ayat la ikraha fiddin al ayat, sebab turun ayat ini adalah dulu dikisahkan ini Mbak Suci menjelaskan ada sahabat Ansor yang memiliki beberapa anak, yang terkenal 2 orang anak, di sini jamak maksudnya aulad, tidak sebutkan berapa jumlah anaknya. Artinya ya lebih dari 1 mungkin 2, mungkin 3, wallahu a'lam. Di sini coba dijelaskan aulad arada ayyukrihuhum ala Islam. Jadi wong tuane niku sampun mlebet Islam. Nanging putranya masih Nasrani. Karena memang sebelum kanjeng Nabi Muhammad turun, itu adalah agama yang terkenal waktu itu adalah Nasrani. Sebenarnya sih bukan Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa,
tetap agama Islam, tapi umatnya Nabi Isa tidaklah disalah paham sesat, terus membuat agama namanya Nasrani. Kalau sekarang di Indonesia namanya biar jelas Kristen, atau Nah itu soal kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Ansor jago apa matur ke kanjeng Nabi, ya Rasul, saya sudah Islam, masuk Islam, manut dan jenengan, tapi anak-anak saya masih Nasrani ya Rasul. Apakah boleh saya memaksa anak saya untuk memeluk agama Islam? Nah ketika sahabat Ansor itu jauh seperti itu, turunlah ayat ini. La ikraha fiddin al-ahya. Atur nggih, men mandan keren ya grumong iki terus. Ngerti sabab turunnya ayat atur nggih. Terusipun faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Yang maksudnya adalah faman yakfur bit-taghut, siapa orangnya ya. Yakfur bit-taghut, yang ingkar atau tidak, yang menentang apa ini, menentang taghut. Oh ini dari dewas kita. Kalau saya ini ngapunten. Terima kasih tadi dia diangkat. Faman monggo dari sapane wong yakfur ngingkari sapa man bit-taghut kelawan taghut. Artinya taghut asy-syaitani, tegese syaitan. Awil asnami atawa pira-pira berhala. Wa utawi dawuh taghut iku yutlaku den lepas alal mufrad ing atase isim mufrad wal jama'i lan jama'. Wa yu'min lan ngimanaken sapa man billahi Gusti Allah. Bapak distam saka mongko teman-teman gandulan sapa man aitamas saka tegese cekelan sapa man, cekelan bil urwatil wusqa, kelawan tali kang kuat. Ini kalimat kias lah nggih, dawuh kias bil urwatil wusqa kelawan cekelan tali kang kuat. Bil abdi kelawan tegese kelawan budilan atau ikatan al-muhakkam kang guguh. Langfi soma ora pedhot. Ai ing kota ngata desa ora pedhot. Laha kadhe urwatil wusqa. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku samiun zat kang maha midhangetaken sapa Gusti Allah. Lima kadhe barang ya bolo kang diucapaken hikmah. Mengucapaken hikmah. Ani mudzat kang maha mudani ini satu Gusti Allah bima kan perkara yo malu kang den agawe apa percaya kita. Maksudnya pun insyaallah siapa orangnya yang mengingkari taghut. Nah ini diputar tafsir ben. Jane fil madinah taghut itu taghut. Taghut itu apa? Pengecut aslinya itu. Kalimat kosakata artinya kan. Nah, ilmu tafsir ini bahasa itu menjelaskan kenapa sih artinya taghut, yaitu setan atau bermakna berhala. Ya berhala bermakna kalau di zamannya itu ya memang sesembahan terbuat dari batu atau sebagainya. Di berhala zaman sekarang yang banyak sekali orang menyembah berhala itu bukan menyembah batu saja, ada yang menyembah buah dan menyembah selainnya karena memang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud taghut adalah syaitan atau beberapa berhala. Nah ini dijelaskan kalimat taghut niku saged kedados dijadikan isi mufrad atau jamak. Jadi bulannya kan kadang viral ya kayak penyembah taghut. Kan ada yang dimaksudkan taghut biasanya kan biasanya sih bahasa apa ya? Ketika kita membela bahasa-bahasa yang sangat menyakitkan sebenarnya. Kita manut pemerintah sing ora pro pemerintah kita diarani penyembah taghut. Yang ramai buatan ikutan biasanya kasih padan-padanan.
sing pro karo kontra kayak penyembah tauhid. Iya. Nah, tauhid term ini dijelaskan setan atau berhala. Nah, kalimat tauhid itu bisa dipakrabkan kepada isim mufrad, tunggal atau jamak. Ya bisa baik si AO kayak penyembah tauhid, penyembah berhala uang ya. Nah, jadi bisa untuk mufrad atau tunggal atau jamak. Itu salah pengertian aku. Barang siapa orang yang menentang tauhid, artinya kan kita menghindari tauhid ya. Kita menentang setan, musik setan, musik berhala. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Artinya alhamdulillah mudah-mudahan termasuk kita semuanya berkopi berikut keluarga kita, besar kita mengingkari tauhid, kita jauhkan dari tauhid, dan kita artinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman, makanya kita selalu berdoa Allahumma tsabbit imanana. Makanya kita selalu tetapkan dan kuat kepada talinya Allah Subhanahu wa taala. Lam fisuma laha wallahu sami'un alim. Dan insya Allah tidak pedot ketika kita selalu apa yang menjauhi tauhid itu. Tidak bakalan putus. Lam fisuma laha wallahu sami'un alim. Di penujung ayat Allah menjelaskan Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Allah Maha mendengar apa yang kita bicarakan dan Allah Maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Itulah penghujung ayat. Artinya apa? Ketika kita semua ngaku bahasanya aku iman, aku percaya Gusti Allah. Ketika kumpul-kumpul dengan orang-orang yang beriman. Ketika jenengan beda perkumpulan orang-orang berkopi semuanya karo grup geng sing nang di luar. Jenengan bahasa lain mami. Itu Allah Maha mendengar pengucapan jenengan kita semuanya. Dan perilaku apapun yang kita lakukan Allah juga Maha mengetahui. Itulah penghujung ayat. Artinya ayat ini masih keterkaitan dengan ayat sebelumnya, itu ayat kursi. Keterkaitan masalah apa? Ketauhidan, keimanan. Wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Terus ibn ayat kalau sering ya, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu ta'ala Allah iku waliyyun ay nasirul ladzina. Maha nulungi sapa Gusti Allah alladzina ing akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Yukhrijuhum lan ta'ala sapa Gusti Allah hum ing alladzina amanu minadh dhulumati saking pira-pira kegelapan. Maksudipun dzulumat ayat al-kufru tegese kekafiran. Mengatakan ilan nuri maring cahaya, maksudipun tentang mriki adalah ayat al-iman tegese iman. Nah, ayat selanjutnya ini juga masih katuk kali ayat kursi. Mulai dengan ayat kursi nek wiridan saya sangat ayat kursi berikut dua ayat selanjutnya yang dikasih sampai golawaus. Berarti dua ayat setelah ayat kursi. Yang dikasih diwawas la ikraha fiddin al ayat sampai ayat Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Nanti dikasih diwawas berikan saya itu. Ayat dzikira tegese ayat dzikirul ikhraja. Tegese nutur ing masdare dawuh ikhraj. Terus yukhrijunahum atau yukhrijuhum iku masdarnya adalah ikhraj. Artinya atau akan nggih. Ima fi muqabalati ing alakalane ing dalem
perbandingan. Ini maksudipun ini penjelasan masalah ilmu tafsir ini. Dzukirul ikhraj. Nutur masdar ikhraj. Alasannya apa? Imma fi muqabalati qaulihi anakalane ing dalam perbandingan bab dawuh Gusti Allah. Dawuh sing kunti yukhrijuhum minal dhulumat. Au fi kulli man atawa ing dalam saben-saben wong amanakan iman sapa man bin iman bin nabi kelawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabla bi'atsatihi ing dalam sadurunge den utuse kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal Yahudi saking pira-pira Yahudi. Summa kafara mongko nuli padha kafir sapa Yahud bihi kelawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina kafaru awliya'uhum taghut iku ashabun nari dados penduduke neraka. Hum utawi ulaik fiha ing dalam nar iku khaliduna padha langgeng-langgeng kabeh. Iki perlu jelasan maling ya. Napa maksudipun ayat selanjutipun Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat al-ayat. Dados Gusti Allah niku zat kang maha menolong dhateng tiang-tiang ingkang beriman. Nah, ketika tiang-tiang beriman itu pasti insyaallah jebar uripe. Bulan datang saya Gus Dur napa? Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh dinantir saking pangeran kabeh dinantir saking pangeran. Ifa ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'a sya'ni wa daraji arfan dayati radal alamin ya hailal judi wal karami ya hailal judi wal karami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah niku pas sangat kami tafsir penjelasan niki. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dados siapapun orang sing beriman iku Gusti Allah bakal ngetokaken kita dari kegelapan dumateng cahaya. Sing ngene kita uripe peteng. Uripe peteng dalam arti ya orang realistis, bukan dalam arti begitu. Bimakna uripe bisa. Insya Allah kita iman apa-apa wis tinakdir saking pangeran di atas sair wau. Sabar narimo najan pas-pasan. Kan ada. Nek kabeh wis tinakdir pangeran, insya Allah Gusti Allah janji mengeluarkan kita dari rasa itu, kegelapan itu kepada rasa terang yang benar. Niku ingkang maksud yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Terasipun walladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina awliya'uhum iku utawi
kekasih-kekasih alladzina kafaru atau pelindungnya atau backing-backingnya wong kafir iku. Sapa pelindungnya gue? Iku at-taghut taghut. Oh, berarti saatnya taghut iki setan atau berhala. Nah, ini nak diceritakan mungkin luar biasa. Apa tadi? Ketika menjelaskan seperti ini aja anak langsat yang disindir pun. Intinya gitu, itu Dewi Gusti Allah mantan. Jadi ketika kita memang menyembah, kita terlalu apa ya? Kita dalam berusaha mencari maisa, kokol alem kewajiban kita melupakan apa yang didahulukan oleh Gusti Allah. Itu tidak ada. Tidak beda artinya kita penyembah taghut, setan atau berhala. Ya berhala zaman sekarang ya itu tahta, jabatan, uang dan sebagainya. Ketika menyembah itu, apa bedanya dengan dari Gusti Allah ini? Pasti kita termasuk orang-orang yang silakan. A'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu jauhilah. Maka kita harus, kalau tidak seperti tadi yang Allah dawuh, kita harus mengingkari atau menentang kepada taghut. Bagi penting lawas sampai walladzina yafuru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum kang ta'akan ing alladzina kafaru minan nuri saking nur ila dhulumati maring kegelapan. Masa itu nur tentiki ay al iman seiman. Terus dzikirul ikhraj ampun diwasau nggih tinggal jelasaken nggih. Maksudnya orang-orang yang kafir dan pelindungnya orang kafir tersebut. Siapa pelindung orang kafir itu? Yaitu taghut. Itu yang menyebabkan yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Nah, pertanyaannya di sini jangan sedih buatan enten dawuh. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Nek wong sing biasa pada ngeyel kan pada takut. Wong ayatnya wis walladzina kafaru kok masih yukhrijunahum minan nur, dikeluarkan dari cahaya keimanan kepada ila dhulumat. Artinya apa? Kalau sing jeli ahli kosakata berarti wong kafir pernah benur kan ada. Padahal Allah dawuh wong kafir ya orang nur. Nah, kenapa dawuh teng mriki yukhrijunahum berapa mau? Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Padahal ayat dawuh walladzina kafaru. Sobat jenengan bisa jelaskan oleh ayat Gusti mantan kaya takrol gitu, mantan kaya. Nah, gue harus jadi sobat jenengan jaga coba berikut. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Dibaca soal terjemah. Orang kasih bawa Quran terjemah. Yang artinya adalah orang-orang kafir ya dan pelindungnya yaitu taghut ya kan, itu menyebabkan mengeluarkan dari nur iman kepada kegelapan. Bingung kalau dijelaskan ilmu tafsir gini apa kata walladzina kafaru kok kamriki yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, maksudipun apa? Nah, Mbak Suyuti sang iki jelaskan maupun kulawas Dzikirul ikhraj imma fi muqabati qawlihi yukhrijuhum minadh dhulumat aw fi kulli man amana bin nabiyyi qabla bi'tsatihi minal yahud thumma kafara bihi. Diwasat sedikit dari paham ya. Nah, Basyuti jelaskan asbabun nuzul ayat ini. Nah, ini insyaallah paham.
sebab turunnya ayat ini dulu sejarah ketika zaman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gimana hati-hati ya menjelaskan ayat Al-Qur'an nggih, santai mawon dedemuri. Monggo si Nabi mobil. Aku mandan semangat kene dulur lanang. Ketemu dulurannya. Oke, wasilah dulu mobil alhamdulillah ketika ketemu dulur kabeh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah Allahumma. Amin. Rasakan sebab musababnya ayat niki turun Mbah Syuuti menjelaskan tentang mriki dulu ketika zaman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku enten tiyang taken, memang ada orang yang bertanya. Ini kanjeng Nabi, apakah orang-orang kafir itu memang pernah punya nur? Kan ada. Atau bahasa ngatan jangan harus paham ya kisah dulu sejarah sebelum kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad cinta Nabi Isa. Ini kalau saya ceritakan paham ya. Sebelum Nabi Isa, artinya kan Nabi Muhammad belum turun. Ini apa betul? Artinya ada umatnya memang yang masih iman kepada Nabi Isa. Dan ada umatnya yang juga tidak iman kepada Nabi Isa. Nah, tapi ketika kanjeng Nabi Muhammad turun sebelum diutus atau bahkan sudah diutus jadi Rasul, itu umat zamannya Nabi Isa itu ada yang beriman juga ada yang tidak beriman. Artinya apa? Jadi manusia sebelum zamannya Nabi Muhammad pun ada yang beriman. Tapi ketika ketemu kanjeng Nabi Muhammad orang belum iman. Paham betul sih? Nah itulah makanya dawuh walladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Itu dijelaskan juga menyangkut umat-umat sebelum kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya berarti sing ketika ketemu umat ketemu kanjeng Nabi Muhammad sing mau beriman, kok ketemu kanjeng Nabi Muhammad tidak beriman, ya artinya tetap alladzina kafaru karena tidak beriman. Tadinya yang betul karena dia beriman memang mempunyai termasuk mempunyai nur dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bilalah ketemu kanjeng Nabi kok orang beriman. Bahkan dulu ketika yang umatnya Nabi Isa tidak beriman kepada Nabi Isa, tapi begitu ketemu kanjeng Nabi Muhammad malah beriman. Itulah kehendak Allah. Itu memang hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit penjelasan dengan orang bingung. Masalahnya kalam Allah itu sastranya tinggi sekali. Mungkin jika dengan kata sing ahli kosakata kita pilih aja. Masa wong kafir kok anu pernah dicahaya terus dikeluarkan kepada kegelapan. Itulah maksudnya. Memang sebelum kanjeng Nabi Muhammad ada umat-umat yang memang beriman kepada Nabi Isa. Tapi begitu ketemu Muhammad orang beriman. Itu yang dimaksud penjelasan dari apa mau? Alladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Jadi ya sejatinya orang kafir ya memang tidak mendapatkan cahaya dari Allah. Kan ada. Bahkan ini ada kisah luar biasa, subhanallah, ini masih ada waktu lagi. Tanggal 12 ayat. Ini masih berkaitan dengan dawuh menikah dulu sejarah ketika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah ke daerah Taif. Alhamdulillah saya sudah keliling-keliling daerah Taif, itu memang luar biasa, daerah yang sangat sejuk dan menawan sekali. Ya masih sekelilingnya Mekah itu.
Itu daerah Taif itu di zaman Kanjeng Nabi masih ngepongin trukah untuk dakwah. Itu semuanya menghina Kanjeng Nabi, bahkan melempari Kanjeng Nabi dengan batu, dengan kotoran. Tapi alhamdulillah dari beberapa warga yang membenci Kanjeng Nabi itu ada sahabat yang bernama Rabi'ah sinten lah saya lupa itu, tapi anaknya ada yang bernama Rutbah dan sinten lah, pokoknya ada dua orang anak itu memang seperti ayahnya sangat eman pada Kanjeng Nabi. Akhirnya diajak masuk ke rumahnya. Nah di rumahnya itu ada pembantu dari sahabat Utsbah itu bernama Atas. Atas itu adalah seorang Nasrani. Jadi zamannya di Taif memang masih banyak Nasrani yang di Kanjeng Nabi Muhammad lagi trukah. Jadi memang di zamannya itu terkenalnya ya seolah-olah agama Nasrani itu tinggalannya Nabi Musa, Nabi Isa, sebenarnya bukan. Mereka salah, sesat lah kata membuat agama namanya Nasrani. Jadi kepercayaan, makanya namanya Kristen kan seluruh dunia itu hampir banding dengan Islam, bahkan banyak Kristen seluruh dunia. Ya karena memang di zamannya Nabi Isa itu luar biasa masyhur itu Nasrani. Nah kembali kepada cerita kisah sahabat Atas itu Utbah. Nah Atas itu diperintahkan oleh sahabat Nabi itu untuk menyuguhkan Kanjeng Nabi, itu memetik anggur dari pekarangan dibawa ke situ. Memang saya tahu sendiri kalau daerah Taif itu perkebunannya luar biasa, subur sampai sekarang itu luar biasa. Nah ditanya sama Kanjeng Nabi, kamu orang mana wahai saudaraku? Namamu siapa? Kamu orang mana? Nama saya Atas. Saya dari negeri jauh yaitu Ninawa atau mana itu daerah Irak. Daerah Irak. Artinya Irak dan Taif kan jauh sekali. Nah agamamu apa ya sahabat Atas? Agamaku Nasrani. Nah ini kan kita lagi mengisahkan tentang keyakinan dia, tidak ada pemaksaan dalam memeluk agama Islam. Nah ketika ceritanya seperti itu, lalu Kanjeng Nabi bercerita kepada Atas, hei Atas, kamu dari daerah Mosul Irak, itu di sana ada Nabi yang bernama Yunus bin Matta. Hanya dengan menyebutkan kisah bahwa di Irak itu ada nama seorang nabi, Atas langsung bergetar. Dan ketika itu bahkan langsung saling cium tangan dengan Nabi, bahkan hampir bersujud di kisahnya itu dalam tarikh. Seketika itu iman. Apa sebabnya? Karena hanya seorang nabi lah yang mengetahui ada nabi yang memang di sana terkenal, tidak ada yang mengetahui. Namanya terkenal tapi tidak mengerti bahwa itu nabi. Nah diceritakan Yunus bin Matta dijelaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi di daerah Kaabah. Saking luar biasanya tertegun, berarti ini benar-benar nabi utusan. Karena mengetahui mata dalam kitab sejarahnya langsung itu ada Yunus bin Matta itu. Yunus bin Matta itu kan Nabi Yunus yang kalau nggak salah itu yang dimakan ikan ini lalu. Oh, itu bisa kalau nyetar kisah itu nanti panjang lagi sampai jam 1 nggak selesai. Udah ini lagi menceritakan bahwa kalau Allah memang memberi hidayah keimanan kepada seseorang, tidak harus dengan bujuk rayu pun, tidak harus memaksa, tidak harus bujuk rayu. Orang itu bakal iman hanya karena sejarah. Dan ada lagi hanya dengan melihat tingkah laku, kok orang itu bagus teman ya, akhlaknya luar biasa, akhirnya iman. Karena tadi dalam sejarah. Dan sampai sekarang pun makanya kita setidaknya lah yang dari Kanjeng Nabi akhlaknya ya beberapa persen. Kira berapa? Istilah kita wajib kita kan dakwah. Nah itu sedikit kisah. Jadi orang Nasrani masuk Islam hanya karena dahulu sejarah. Nah,
Wallahu a'lam bishawab. Intinya nggih dalam niku kitab-kitab referensi kitab-kitab napa nggih sirah nabawiyah ngeten purun buka yang luar biasa malih niku sejarah ya. Maka di sini jelaskan au fi kulli man amana bin nabiyyi qabla bi'atsatihi. Karena menjelaskan masalah nur tadi, masalah cahaya keimanan kok temerap nang dawuh walladzina kafaru. Iki sebelum diutusnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadinya wong Yahudi pada iman hari Nabi Isa. Tapi ketika kanjeng Nabi turun diutus summa kafara bihi. Kok paham penjelasan sini nggih apa sebabnya kok wong Yahudi kok ora pada iman hari kanjeng Nabi pun paham lah nggih. Kalau memang faktor memang itu nggih luar biasa karena memang faktor istiqbal. Karena memang wong Yahudi merasa nasabnya bagus, merasa ya itulah pernah memang di zamannya memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah jangan kayak ya Allah ya perang gue Palestina Israel kok luar biasa gitu. Terus KPKP ini dulur kita, sampai dulur tua lah dari Israel itu. Karena faktor gengsi, faktor kesombongan yang membutakan mata mereka, akhirnya menjadi musuh besar kita. Gini pembuatan. Dan ini mulanya hati-hati, anak rasa sang hati, anak khairun minhu. Aku lebih apik kalau kaya. Ya hati-hati sedulur. Sing marakna membutakan mata hati kita. Empun akhir ayat ini nggih. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dadi wong-wong kafir sing memang dan pelindung-pelindung ini kuwau ya pelindung para tawud niku sing menyebabkan itu akan dari cahaya keimanan kepada kegelapan. BKP mau ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka semua itu penduduk penduduk neraka sing selamanya abadan fiha. Auzubillahi min. Jadi mudah-mudahan kita semuanya grup ngopi berikut keluarga besar kita semuanya selalu sekelar kuat dengan tali Allah Subhanahu wa taala ditetapkan iman kita. Allahumma Amin. Terasipun alam tara ila alladzi hajjat Ibrahim fi rabbi al-ayat wallahu a'lam bishawab. Ngapunten donga kula Bapak Ustaz Bapak Rahmat. Ini ratusan wajib walaupun seketik betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim